Sobat Kompas.com, jumpa lagi dengan saya Ica Rastika di acara Obrolan Newsroom. Nah, obrolan newsroom kali ini temanya mengangkat soal jagat literasi program Kompas.com yang teranyar yang akan literasi untuk anak-anak Indonesia. Nah, kali ini aku sendiri teman-teman saya gitu. Di sebelah saya ada Mas Yunanto. Halo Mas Yunanto, selamat sore. Ada Mbak Uli Zainal ya Mbak ya? Zainuddin. Oh Kak Uli Zainuddin Simbolon. Anak Mentari ini. Cantik di sebelah sana ada Mbak Brigita Valencia Belion alias Mbak Ellen. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai topik yang dibahas Agustus hingga September. Kompas itu menggelar juga literasi, sebuah gerakan untuk bukan budaya membaca dan belajar. Nah, jadi sahabat Kompas.com nanti bisa scan barcode yang muncul di layar nih untuk memberikan informasi di sana. Sebelah sini. Coba dilihat barcode yang muncul di sebelah sini ya untuk mengelaborasi di pelosok Indonesia agar mendapatkan akses bacaan dan menghadirkan akses literasi untuk mereka. Kenapa sih literasi itu jadi penting? Karena kualitas pendidikan itu nggak bisa dilepaskan dari kemampuan membaca, memahami informasi, dan berpikir kritis. Salah satu acuan yang sering digunakan adalah skor dari program for International Student Assessment atau yang kita biasa singkat dengan PISA. Nah, PISA ini mengukur kemampuan siswa yang berusia 15 tahun di bidang membaca, matematika, dan sains. Nah, kalau menurut PISA 2022, posisi Indonesia ini masih berada di kelompok yang di bawah, khususnya di bidang literasi ya. Indonesia itu menempati peringkat ke-70 dari 80 negara dengan skor 359 atau masih 10 terbawah. Nah, itu artinya masih banyak pekerjaan rumah nih untuk kita meningkatkan budaya literasi bagi anak-anak di Indonesia. Tapi, literasi bukan cuma soal tanggung jawab sekolah, dibutuhkan juga akses-akses yang mumpuni ya, seperti buku dan lingkungan yang mendukung. Juga diperlukan orang-orang atau sosok yang mau turun langsung mendampingi anak-anak mendapatkan hak mereka terhadap literasi. Nah, salah satunya sudah hadir di studio ini, yaitu Mbak Uli Zainuddin Simbolon dari Sekolah Anak Mentari Indonesia, Mbak ya. Iya. Oke, ini Mbak Uli ini sudah 17 tahun dengan konsisten mengajarkan anak di kawasan atas secara sukarela ya Mbak Uli ya. Gitu. Bisa mungkin Mbak Uli menceritakan ya Mbak, ini sebenarnya awal mulanya Mbak Uli meningkatkan Awal mula jembatan itu anak pemulung. Jadi ada 5 anak pemulung. Selain anak pemulung, mereka juga ngamen di perempatan Taman Anggrek. Oke. Saya pas lihat itu saya jalan sampai di situ kardus-kardus bekas. Jadi saya pengen tuh siangnya hari Minggu saya datang, saya lihat anak-anak itu memang bersekolah, cuman belum bisa baca. Oke. Karena sudah bersekolah pun belum tentu bisa baca gitu ya. Terus apa yang Mbak Uli lakukan setelah itu kemudian? Setiap minggu saya datang, saya ajarkan mereka tuh untuk membaca setiap bacaan yang saya bawa, buku yang saya bawa gitu. Kalau yang awal-awal sih kita mulainya dari membaca persukukan. Oke, nah kalau sejauh ini yang sudah setelah Mbak Uli melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang selama 17 tahun, anak-anak pinggiran Jakarta, apa yang Mbak Uli lihat
perkembangan setelah melakukan pendampingan, apakah ada kemajuan dalam hal mereka memahami atau seperti apa? Jadi kemajuan sih, sekarang kan kita di program dari Anak Mentari sendiri kan kita ada literasi. Jadi di minggu kedua itu kita ada pelajaran literasi. Jadi anak-anak itu membaca buku-buku yang mereka suka. Jadi kita taruh buku-buku di tanah itu di atas terpal, kemudian mereka pilih, mereka boleh baca, dan setelah itu mereka menceritakan kembali apa isi dari buku itu. Jadi kita mau lihat sampai mana pemahaman mereka. Tapi memang anak-anak itu mulai memahami karena kita udah berlanjut begitu lama gitu. Oke. Tapi sejauh ini Mbak, kira-kira kalau dari cerita-cerita Mbak Uli sama anak-anak gitu, apa sih yang menjadi kendala mereka awal-awalnya tuh sulit membaca atau mungkin mereka tidak paham apa yang mereka baca? Itu kendalanya tuh di mana? Apakah mereka tidak mempunyai buku yang layak atau mungkin mereka tidak diajarkan di rumah sama orang tuanya atau seperti apa? Kendala sih pasti dari lingkungan rumah ya. Kendala dari lingkungan rumah. Terus mereka juga gampang, namanya anak-anak gampang bosan kalau mereka sudah baca buku itu satu kali, dua kali, ya mereka bosan. Kayak gitu. Jadi kita tuh buku yang kita ada sekarang ini buku-buku udah lama juga gitu. Jadi kisah-kisah kayak kisah-kisah para nabi gitu. Jadi kak saya sudah baca ini kak gitu. Sampai mereka jadi paham juga. Cuman itu aja bosennya gitu. Bosen. Anak-anak suka bosen sih. Oke, berarti kan istilahnya memang buku-buku itu harus diperbarui ya. Iya. Istilahnya maksudnya jangan itu doang. Karena Iya. memang tadi Mbak Uli bilang anak-anak itu mudah bosen. Iya. Jadi diperlukan cara khusus mungkin ya Iya. untuk menarik minat anak-anak untuk membaca. Apalagi di era gadget dan medsos seperti ini. Iya. Nah kalau menurut Mbak Uli gimana tuh caranya? Mungkin bisa ada tips untuk orang tua di rumah gitu untuk menarik minat anak-anak supaya tidak mudah bosen untuk membaca. Tipsnya sih agak susah juga ya kalau kita dengan lingkungan anak-anak yang di sana kan memang lingkungan padat penduduk ya, gang ya. Jadi mereka tuh udah terbiasa dengan gadget. Terbiasa dengan gadget. Makanya dari itu kita tiap minggu itu ya usahakan anak-anak datang tiap minggu karena kan kita sudah memberikan ruang buat mereka buat belajar gitu. Buat belajar. Jadi ya dengan kerjasama dengan orang tua. Syukurnya orang tua sih sangat terbantu kayak gitu. Oke, berarti sejauh ini nggak ada kendala kalau dari orang tua ya? Maksudnya orang tua mereka pun sudah mengizinkan istilahnya mendorong anak-anaknya untuk pergi ke sekolah Mbak Uli gitu ya? Iya. Oke. Nah, menurut Mbak Uli nih, kira-kira sebenarnya gerakan literasi seperti yang Mbak Uli lakukan ini sejauh mana pentingnya sih Mbak untuk anak-anak? Sangat penting. Karena membaca itu adalah informasi untuk kita tahu dunia gitu. Minimal tahu tahu informasi yang pengen kita ketahui ya gitu. Contohnya saya kecil dulu suka banget namanya baca Bobo. Saya juga suka baca Bobo. Bobo ya, Bobo itu adalah bacaan. Jadi Bobo itu kalau nggak salah kita seminggu sekali. Kalau nggak hari dulu ya, udah lama banget, udah berapa tahun, 30 tahun kali ya. Jadi Bobo itu dulu dari harga 500 perak Bobo. Ya, jadi saya itu nggak tahu, saya kan tinggal di kota kecil Batu Raja namanya di daerah Sumatera Selatan. Saya tuh nggak tahu namanya Bandung, kota Bandung nggak tahu, kota Surabaya nggak tahu. Dari saya membaca saya tahu, oh jadi ada Bandung. Setelah saya merantau, oh ini namanya kota Bandung. Jadi saya tahu informasi itu dari majalah Bobo. Ya senang sekali sih dulu ada majalah Bobo ya, jadi kita tahu terbuka dengan hal-hal yang baru dari majalah itu. Dan selain itu juga Bobo itu ada pertanyaan sekolah kelas berapa, ada kelas 1, kelas 2, soal gitu. Jadi kita tuh termotivasi ya. Kan saya tuh ke sekolahnya sekolah di Santo Fransiskus Xaverius kan. Jadi kita tuh berpacu nama kota huruf S, nama kota huruf B. Ya kalau kita nggak baca kita nggak tahu. Saya juga sempat bingung. Apa lagi ya? Jadi kan kita tuh kalau istirahat, ini nama kota huruf B, kamu apa? Kamu apa? Kan ini Bandung di mana? Batu di mana? Nggak tahu kan? Saya jujur aja nggak tahu Batu di mana. Jadi jadi literasi itu benar-benar sangat penting untuk mengetahui informasi yang tidak ada di
tempat kita, itu aja sih. Oke, juga menurut saya juga perlu pendampingan ya untuk anak Iya, membaca karena kadangkala anak membaca hanya membaca sekilas namun iya, tidak paham artinya. iya, Makanya perlu dipertanyakan lagi sama orang tua misalnya. Ini tadi artinya apa? Ini iya, iya. bisa ceritain lagi apa enggak? Seperti itu ya, Mbak ya. Nah, sebenarnya kan memang kegiatan literasi ini kan maksudnya untuk meningkatkan literasi anak itu kan diperlukan upaya bersama gitu, Mhm. Mbak. Baik orang tua maupun masyarakat itu, perlu untuk, membantu ke arah sana. Nah, kira-kira menurut Mbak Uli apa yang bisa dilakukan ya? Dari hal kecil apa yang bisa dilakukan untuk orang tua atau masyarakat yang ingin, membantu untuk meningkatkan literasi anak, tapi bingung harus mulai dari mana? Ya mulai dari Anak Mentari Indonesia. Hmm, Iya, gimana, Mbak? Mhm. jadi, jadi kita memang tekankan itu minggu kedua adalah literasi. Jadi ada ibu-ibu tuh bantu bawa buku ke Mhm. situ. Oke. Jadi, ada ibu yang bawa buku, ada Mhm yang bawa terpal, ada bawa papan tulis. mhm. Nah, kemudian memang memang kayak gini ya, kita juga memang musti mengedukasi orang tua pentingnya daripada, budaya membaca itu. Oke. Nah, jadi dari situlah kita orang tua harus paham, gitu. Jadi memang itu sangat penting buat mencari informasi-informasi berikutnya. Kalau kamu nggak bisa baca, Mhm. kalau kamu nggak bisa cari, ya kamu nggak tahu mau kemana gitu. Oke, tadi kan Mbak bilang kalau mau memulai, mulailah dari ikut berpartisipasi di Iya, sekolah anak mentari ya. Nah, mhm. itu bisa dia sampaikan mungkin sekalian harus kemana gitu, mungkin alamatnya di mana gitu, Mbak. Kalau misalnya ada yang mau menyumbangkan buku seperti itu, mungkin bisa disampaikan di sini. Langsung ke ini aja, ke akun Instagramnya Anak Mentari Indonesia. Oke, di sana nanti ada kontaknya ya, Iya, atau bisa menyumbangkan buku kemana nanti mhm, bisa dilihat di sana ya. iya, Oke, nah itu semangat yang disampaikan Mbak Uli sebenarnya mirip nih sama yang diusung Kompas.com melalui program Jagat Literasi yang sudah dilaksanakan selama tahun ini jadi tahun kedua ya Yun ya, Jagat Betul, tahun Literasi kedua ya. tahun Nah, ini. Kompas.com mengajak masyarakat ikut berkontribusi memperluas akses bacaan anak Indonesia di berbagai daerah. Nah, untuk tahu sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan Kompas.com melalui Jagat Literasi. Nah, kita akan berbincang nih sama Mbak Ellen, Markom Strategis Kompas.com. Halo Mbak Ellen. Mbak Ellen nih kayaknya tahun lalu kan ini ya, apa panitia ya? Panitia Jagat Literasi atau gimana nih Mbak Ellen? Iya, Mhm. kebetulan panitia inti, Nah, panitia jadi inti, heeh. berangkat juga Mhm. dan bantu koordinasi semua volunteer yang berangkat. Oke, Mbak Ellen bisa diceritain nggak sebenarnya tuh apa sih yang dilakukan Jagat Literasi ya dari, tahun pertamanya gitu, awal menggagasnya tuh seperti apa, terus kesulitannya tuh bagaimana, perjalanan seperti apa yang mungkin bisa diceritakan Mbak Ellen? Oke, panjang sebenarnya. Iya bener, panjang Iya, iya. pasti. Jadi sebenarnya kalau untuk Jagat Literasi ini yang memang inisiatif yang Kompas.com Mhm, lakukan, sebenarnya memang bagian dari rangkaian perayaan anniversary atau ulang tahun Kompas.com yang ke-30 kalau oke. tahun lalu. Jadi sudah genap 30 tahun, kita mau melakukan apa lagi nih buat bangsa kita, buat Mhm, masyarakat kita gitu. Jadi sebagai media digital ya yang penting juga adalah meng-highlight kondisi literasi kita seperti apa sih, mhm, mhm. bagaimana literasi anak-anak yang menjadi generasi masa depan lah, untuk generasi masa depan gitu. Akhirnya tercetuslah ide untuk membuat program yang memang ya bahwa untuk perayaan ke-30 tahun Kompas.com itu bukan hanya sekedar perayaan biasa, kita seneng-seneng untuk karyawan aja, tapi kita pengen berdampak Mhm. untuk masyarakat. Uh, Terutama di bidang literasi. Karena kan kita juga punya data kalau dulu tuh literasi kita masih rendah, tapi ternyata setelah dilihat lagi literasinya nggak rendah, tapi aksesnya yang kurang gitu. Aksesnya, Jadi oke, mhm. itulah kenapa gerakan ini akhirnya kita lakukan, campaign ini berjalan, dan harapannya sih di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan lebih baik dari program yang pertama jalan kemarin. Itu sih. Oke, kemarin kan ada aksi kata kenyata ya, turun-turun ke sekolah-sekolah di daerah nih. Betul. Mbak Ellen kemana nih kemarin Kalau saya sih kemarin ke Halmahera Utara, Mhm, Tobelo di Maluku Utara mhm. gitu. Jadi
melewati perjalanan yang lumayan panjang tapi seru sih. Oke, mungkin kalau di sana Tobelo kan itu termasuk istilahnya kayak pedalaman ya waktu itu Mbak Ellen atau di kota? Tobelonya sih kota tapi memang aksesnya lumayan Lumayan jauh dari sulit gitu ya. kalau Maluku Utara tuh kan sebenarnya di Ternate kan, tapi kita harus nyebrang terus jalan darat lagi gitu. Kalau dari yang pengalaman Mbak Ellen kemarin itu, anak-anak di sana tuh gimana Mbak? Akses untuk membacanya itu kira-kira sudah apa ya, sudah layak atau belum gitu? Oke, sebenarnya kemarin tuh ada ketiga sekolah ya, satu SMP, satu Halmahera Utara, kemudian 2 SD itu ada SD Naskat sama Al Khairat. Emang beda-beda sih. Kebetulan memang yang SMP 1 itu termasuk sekolah yang salah satu yang oke lah di sana gitu. Terkait akses perpustakaan ada, buku ada, tapi memang yang kami lihat yaitu bukunya masih buku-buku lama yang sudah usang. Mungkin sama ya kata Mbak tadi ya, mungkin anak-anak bosen gitu. Jadi dengan untuk akses dan fasilitas yang ada ya memang mungkin masih terbatas gitu. Apalagi di sekolah-sekolah yang SD yang lebih kecil tuh yang kami kunjungi itu bahkan perpustakaan itu nggak ada. Gitu. Jadi mungkin mereka ada simpan bukunya di gudang, tapi karena perpustakaannya nggak ada, sehingga kalau minjem buku juga aksesnya agak sulit. Gitu. Oke, berarti kemarin itu Kompas.com bawa apa istilahnya memberikan donasi buku ya ke sana ya? Betul sekali. Jadi pas kami ke sana ada donasi buku yang kami sampaikan juga, disalurkan juga ke mereka secara ada beberapa lah gitu. Karena kan kalau berangkat yang pertama nggak banyak, tapi setelahnya kami juga kirimkan buku ke setiap sekolah yang kami sudah kunjungi. Oke, kalau dari yang kemarin Mbak Ellen ke sana itu respon anak-anak tuh gimana sih Mbak? Masih kebayang sampai sekarang, mereka happy banget. Mereka senang sekali. Mungkin bukan hanya tentang kegiatannya, tapi dengan adanya kunjungan ya dari teman-teman Kompas.com yang hadir. Jadi ada kegiatan baru gitu loh yang buat mereka semangat. Kalau kemarin kan aktivitinya lumayan banyak, ada membaca, terus kayak bagaimana mereka memahami bacaan itu sendiri, terus kita juga ngebagiin bukunya dan mereka senang untuk dapat beragam buku yang baru yang didonasikan itu. Ada juga kegiatan STEM, jadi merakit alat-alat STEM yang sains itu, jadi ada eksperimennya juga untuk anak-anak. Walaupun cuma sehari ya, kita nggak bisa ngukur itu keberhasilannya bagaimana atau dampaknya seperti apa ke anak-anak, tapi mereka sangat senang dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, yang berbeda dari keseharian mereka di sekolah gitu. Betul, pasti reaksi dan respon mereka tuh buat kita tuh pasti juga bikin kita senang gitu ya. Temenku juga ada yang cerita kalau dia tuh merasa sangat terkesan ya ikut jadi volunteer jagat literasi, terus dia juga berpesan ke teman-teman yang lain, pokoknya sekali seumur hidup harus ikut jagat literasi gitu. Nah kalau buat Mbak Ellen sendiri nih yang paling berkesan nih pengalamannya saat turun ke lapangan untuk membagikan donasi buku kepada anak-anak itu gimana nih? Yang paling berkesan pasti senyumnya mereka sih. Ketika kita maksudnya kayak kita datang ke sana dengan niat ingin kayak berkenalan dengan mereka, ingin membagikan sesuatu yang mungkin mereka belum dapatkan sebelumnya, entah itu terkait literasi dan juga buku bacaan yang memang kami bagikan. Kesannya sih lebih ke mereka ya happy, jadi kayak kakak kapan kesini lagi, kita pengen ada kegiatan seperti ini lagi, terus terima kasih ya kak untuk buku-bukunya. Ada yang aku memang senang, kami kan nanya-nanya kan, aku memang senang baca buku tapi sedikit bukunya yang ada di sini, apalagi mereka terbatas ya, bukan cuman bukunya aja tapi akses perpustakaan dan lain sebagainya. Itu jadi wajah senang mereka itu sih yang membuat sangat berkesan buat kami semua sebenarnya. Pasti terharu biru nih pas perpisahan sama adik-adiknya pas iya, sampai peluk-pelukan gitu sama adik-adiknya. Pasti. Tapi tahun ini ikut lagi kan Belen kan? Tahun ini ikut lagi. Asik. Sama kemana kemarin? Ke Maluku ya? Akan ke Maluku? Kalau tahun lalu kan ke Maluku Utara, di Halmahera Utara. Tahun ini ke Ambon. Ke Ambon. Maluku juga sama Mas Yunan nih, sama Mas Yunan kayaknya. Betul. Nah, untuk tahun ini kita langsung aja nih ngobrol sama Mas Yunan nih. Mas Yunan adalah PIC Jagat Literasi tahun ini ya? Iya. Atau Ketua Panitia
senja. Nah, kalau menurut Mas ini bedanya program tahun lalu dengan tahun ini ada yang beda nggak? Jadi sebenarnya untuk tahun ini tujuan kita tuh satu, literasi itu untuk semua, dan kita pengen literasi itu jadi hak semua warga negara Indonesia, semua anak-anak Indonesia. Nah, dan untuk itu kita ada beberapa target nih yang kita mau capai. Pertama dari sisi jumlah, kalau jumlah kota yang kita kunjungi. Kalau tahun lalu itu ada 6 provinsi yang kita kunjungi. Kalau tahun ini kita ada 13 provinsi, jadi 2 kali lipat dari tahun lalu. Dan ini dari Sabang, ya ibaratnya dari barat Indonesia di Aceh sampai yang paling timur itu di Maluku dan Maluku Utara. Dan dari sisi daerahnya juga macam-macam. Kalau yang di Aceh itu kayak daerah yang pernah terdampak bencana, kita juga berkunjung ke wilayah perkotaan kayak Semarang yang terdampak abrasi, dan juga kayak wilayah pegunungan seperti di Tanggamus dan Garut. Jadi secara daerah itu juga beragam. Nah, kemudian dari tahun lalu kan ada donasi, dan donasinya adalah buku kalau tahun lalu. Nah, seperti yang diungkapkan Ellen tadi kan, kalau kita memberikan buku kadang masalahnya tuh nggak cuma di buku. Kayak misalnya ada beberapa sekolah yang nggak punya sistem pinjam meminjam nih, nggak punya rak buku bahkan, sehingga bukunya cuma terpendam di perpustakaan, anak juga nggak bisa membaca. Jadinya tahun ini yang kita berikan namanya adalah bekal literasi. Bekal literasi itu satu paket. Jadi ada buku yang kita targetkan sekitar 7.000 buku untuk tahun ini, dan kemudian ada di beberapa sekolah yang membutuhkan kita bisa memberikan rak-rak buku sehingga mereka bisa punya mini library gitu. Dan belajar dari kasus NTT ya, waktu itu kan ada seorang anak yang bunuh diri karena tidak bisa membeli buku tulis dan pensil. Nah, kita coba berikan sumbangan itu juga, donasi itu juga, karena donasi kayak pensil atau buku tulis tuh kesannya kayak basic banget, padahal bagi anak-anak tertentu ini sebuah kemewahan. Jadi kita berikan satu paket tersebut untuk mereka. Oke, nah kan tadi kan Mas Yunan sudah sebut ya ada 12 provinsi ya tahun ini ya, 13 tambah NTT 1. Nah, kira-kira pemilihan provinsinya itu dasarnya apa sih Mas Yunan gitu? Nah, sebenarnya kita mengacu pada satu data, namanya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, yang ini dirilis oleh Perpustakaan Nasional. Nah, di indeks ini ada sekian banyak kota nih yang secara literasi itu bisa dikategorikan rendah dan sangat rendah. Dan ini spill aja nih, di Indonesia itu paling tinggi itu kategori menengah. Dan itu Jawa Timur salah satunya ya. Ada banyak kota yang literasinya itu masuk sangat rendah, seperti wilayah timur Indonesia, ada Maluku dan Maluku Utara itu bisa terbilang sangat rendah. Jadi kita memang menyasar wilayah-wilayah tersebut. Dan ada memang di beberapa wilayah kita menyasar wilayah perkotaan, tapi kita juga memilih wilayah perkotaan yang bisa dikatakan kurang beruntung. Seperti misalnya di Semarang itu di wilayah pesisir yang mungkin kondisi sekolahnya berbeda jauh kali ya dengan di pusat kota Semarang. Jadi kita menyasar anak-anak yang memang membutuhkan bantuan literasi tersebut. Oke, kayak tadi saya juga lihat ada salah satu wilayahnya di Jawa Barat ya, Mas Yunan. Walaupun Jawa Barat itu dekat dengan ibu kota, namun ternyata angka literasinya masih tergolong rendah ya. Salah satu daerah yang kita tuju itu Garut. Ke Garut kan kalau orang berpikir dari Jakarta pakai kereta gampang gitu, pakai tol kayak 4-5 jam sampai. Padahal ada wilayah Garut yang cukup remote gitu ya, bahkan dari kota Garutnya saja 5 jam lagi. Dan harus melewati medan yang cukup berat untuk ke sana. Nah, kita menyasar wilayah tersebut juga. Oke, nanti Garut akan berangkat ya Mas Yunan ya, tanggal 10 Agustus nanti tim Jaga Literasi akan mulai berangkat ke Garut untuk ekspedisi Kata Kenyata. Tujuan pertama kita adalah Garut. Oke, nah ini pasti kan mendengar cerita dari Mas Yunan soal keterbatasan akses buku, siswa di daerah gitu kan. Pasti teman-teman sahabat kompas.com juga ingin nih membantu istilahnya, membantu bagaimana meningkatkan literasi di daerah. Nah, apa yang bisa dilakukan nih sama sahabat kompas.com di luar sana selain berdonasi, mungkin partisipasi apa lagi yang bisa dilakukan? Selain donasi, sebenarnya kalau donasi kita udah buka juga ya di platform Kita Bisa. Jadi pembaca kompas.com semua yang berminat bisa ikut berdonasi di sana. Tapi di luar itu tuh di media sosial kita juga banyak
konten juga yang membahas tentang literasi ini, dan ada beberapa yang simply meng-highlight sekolah-sekolah mana sih sebenarnya yang membutuhkan kayak gitu. Kita nggak mau kayak apa ya, kayak mengekspos kerusakan, tapi sebenarnya mengekspos mana yang membutuhkan bantuan. Dan sebenarnya dari teman-teman semua dari pembaca kompas.com bisa berkomentar, berpartisipasi di mana sih di wilayah teman-teman yang membutuhkan bantuan tersebut, bisa berkomentar juga di situ. Nah, mungkin juga ada beberapa inisiatif seperti yang Mbak Uli tadi lakukan ya di kota-kota lain, itu juga bisa teman-teman highlight di situ. Dan kita sangat senang untuk mengekspos itu juga, sehingga bisa jadi satu gerakan bersama gitu untuk memperbaiki literasi Indonesia. Oke, mungkin juga sahabat kompas.com bisa membaca liputan kompas.com ya. Kita ada liputan khusus Jagat Literasi 2026, kemudian di media sosial kami juga ada media sosial Jagat Literasi. Nah, dari situ sahabat kompas.com bisa melihat apa sih yang bisa dilakukan gitu. Kita bisa membaca soal peran-peran para komunitas, di sejumlah komunitas daerah juga sudah melakukan hal serupa ya Mas Yunan. Mungkin kita bisa join dengan komunitas itu, atau mungkin membantu menyumbangkan buku langsung ke sana, atau bisa menyumbangkan tenaga jadi fasilitator gitu. Mbak Uli juga ini ya Mbak, bisa menerima fasilitator nggak nih Mbak? Bisa tuh buat teman-teman sahabat kompas.com yang tertarik bisa kontak Mbak Uli ya untuk di pinggiran Jakarta ya Mbak Uli ya gitu. Nah, kalau tahun ini targetnya apa nih Mas Yunan nih, Jagat Literasi tahun ini? Targetnya yang pertama tadi secara jumlah itu kita dua kali lipat. Kemudian donasi juga akan lebih banyak dan beragam. Tapi yang mungkin penting juga, kita mau program kita kali ini lebih terukur. Jadi kita akan melakukan riset juga sebelum program kita lakukan, segera setelah program kita lakukan, dan 3 bulan setelahnya. Bagaimana sih peningkatan setidaknya dari minat siswa untuk membaca. Misalnya ketika kita berdonasi buku tadi, buku aktivitas pinjam meminjam bukunya bagaimana sih di sekolah itu bisa jadi salah satu indikator yang kita ukur nantinya. Dan di program ini kita juga bakal publish impact reports. Jadi semua pembaca kompas.com mungkin nanti yang ikut berdonasi juga itu bisa melihat kira-kira peningkatan yang terjadi di komunitas atau di sekolah yang kita datangi itu seperti apa pada akhir program ini. Jadi impact reports ini akan kita publish sekitar bulan Januari 2027. Oke, berarti keren banget nih, bukan cuman bergerak, bukan cuman memberikan donasi, bergerak ke daerah, tapi juga memantau ya Mas Yunan. Betul, kita juga memantau dampaknya sejauh mana, kemudian dampaknya seperti apapun akan disampaikan kepada teman sahabat-sahabat kompas.com nih, gitu kan. Semua yang berdonasi atau bahkan semua pembaca kompas.com bisa mengakses itu. Dan untuk program ini bisa lebih sustain, kita juga melatih guru-gurunya. Jadi salah satu konsep belajar mengajar yang kita bawa itu namanya experiential literacy. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa partner kompas.com untuk meningkatkan literasi lewat bacaan-bacaan yang bersentuhan dengan STEM. Jadi ini nggak STEM eksperimen, tapi lebih ke wawasan soal STEM gitu. Nanti anak-anak akan kita setiap pelajaran akan kita buka dengan bermain game. Gitu. Jadi anak-anak bakal lebih engage dan akhirnya mereka diajak membaca atau memahami berdasarkan game yang mereka lakukan. Saya konsepnya lebih fun ya Mas Yunan, mengajak belajar supaya anak-anak tidak mudah bosan. Kita pakai bermain STEM gitu. Nah, mungkin kita lanjut aja nih ya Mas Yunan ya, ke daerah-daerah, istilahnya ada satu nih lokasi tujuan Jagat Literasi yang akan kami datangi nanti adalah di Tanggamus, Lampung. Nah, sebelum kami pergi ke Lampung, nanti bulan apa Mas Yunan Lampung? Bulan September ya. Betul. Nah, kami sudah melakukan survei ya di lokasi melalui kontributor kami, jurnalis kompas.com yang sudah berada di Lampung saat ini, Mas Ferry Novianto. Halo Mas Ferry. Sore Mas Ferry. Mbak. Halo, bentar. Oh, belum. Ya. Belum ya, siap gimana? Mas Ferry. Udah nih.
Halo, Halo, aman ya? halo, halo. Ya, Mas Ferry. Ya, gimana Mbak? Mas Ferry Masuk bisa nggak Mbak? ceritain nggak, Mas Ferry? Kemarin kan Mas Ya, Ferry sudah survei ke Tanggamus ya? Itu iya lokasinya betul. seperti apa, Mas? Lokasi di sana keadaannya seperti apa? Nah, itu Mas Ferry bisa ceritain nggak, Mas? Jadi kalau dari Bandar Lampung nih ya, Hmm? sekitar kurang lebih 4 jam Mbak. 4 jam kita lewat Bandar Lampung, melewati Kabupaten Pesawaran, terus baru ke lokasi itu kurang lebih 4 jam. Nah, nanti di titik terakhir kita berhenti, ada namanya Desa Tanjung Senang. Kita titik terakhir di situ nggak ada sinyal, Mbak. Di situ sinyal terakhir yang bisa kita dapat. Nah, terus kita turun ke lokasi sekolah, itu motor. Naik motor itu kurang lebih jaraknya 2,5 kilometer dengan jarak tempuh dia perkampungannya di atas bukit, terus kita turun ke lembah, Mbak. Hmm. Turun ke lembah itu jalan setapak. Jalan setapak itu hanya bisa dilalui sepeda motor. Jalannya itu melewati hutan, terus jalannya itu kanan kiri ada jurang, berliku, turunan tajam, lewatin beberapa jembatan kecil dan sungai. Gitu, Mbak. Seperti apa, Mas? Kalau nggak salah kemarin tuh videonya viral loh, Mas, soal sekolah yang akan dikunjungi di Tanggamus ya. Kondisinya seperti apa, Ya, Mas? Bagaimana sulitnya siswa-siswa dan guru di sana? Kalau nggak salah juga gurunya hanya satu ya? Mungkin Mas Ferry bisa ya. menceritakan? Mm-mm. Kondisi sekolah di sana dulu itu, saya ceritakan dari awal dulu ya. Dulu itu dibangun dengan gotong royong swadaya masyarakat di sana. Karena mereka menganggap bahwa pendidikan itu penting, mereka bergotong royong mengumpulkan awalnya di rumah-rumah warga, diajar juga dengan orang yang ada di sana yang punya kemampuan mengajar. Nah, terus lambat laun mereka punya inisiatif untuk membangun sekolah, mengumpulkan kayu dari hutan dengan atap itu seadanya, dari ilalang, dari daun-daun gitu. Kalau hujan ya bocor. Tapi lambat laun itu 2006. 2006, kemudian 2007 ada guru yang sampai sekarang namanya Ibu Afriana, itu sekarang muridnya sudah berjumlah 13 orang, mulai dari PAUD sampai SD kelas 6. Nah, mereka kalau mau ujian jauh sekitar 15 kilometer dari sekolah induk. Namanya SD 1 Tanjung Raja. Sekolah kelas jauh yang kemarin kita datangi itu di Pedukuhan Batu Nyangka, adanya di lembah. Sebenarnya kalau kita agak jauh dikit itu ada pantai. Nah, sekarang tapi alhamdulillah ada beberapa relawan yang sudah membangun lokal baru dengan bangunan yang sudah ditembok. Terus ada juga bantuan dari kursi, dan sekarang udah ada 3 lokal. Terakhir kami ke sana itu sudah mulai dibangun sumur dan kamar mandi untuk mereka. Nah, tapi untuk buku itu mereka menurut saya ya prihatin karena mereka hanya terbatas dengan buku pelajaran, itu pun tidak mencukupi karena harus bergantian untuk membaca. Mereka ada yang gantian, terus yang buku-buku hanya buku untuk pelajaran, untuk buku-buku lainnya belum ada. Listrik juga begitu. Listrik mereka belum ada, apalagi sinyal internet. Listrik itu mereka mengandalkan tenaga surya. Ada juga yang punya genset, dan itu terbatas. Gitu Mbak Ica. Oke, berarti mereka juga tidak punya perpustakaan ya, Mas Ferry ya di sana ya? Jangankan perpustakaan ya, buku aja terbatas ya, Mas Ferry ya? Ya, perpustakaan mereka tidak punya. Yang pernah saya gambarkan itu bahwa mereka hanya bukunya ditaruh di kardus. Dan itu waktu dulu pernah cerita mereka kalau hujan itu ya
mereka bawa pulang karena takut bukunya rusak. Buku pelajaran juga terbatas. Itu tadi mereka gantian berbagi. Begitu Mbak Ica. Oke, tapi kalau dari semangat anak-anaknya sendiri yang Mas Ferry lihat seperti apa? Dari anak murid-muridnya dan semangat gurunya mengajar di sana seperti apa, Mas Ferry? Oh, untuk anak-anaknya itu begitu antusias belajar. Pernah itu mereka sempat, saya kemarin nggak sempat gambarin bahwa pada saat membangun sekolah yang baru dari Lewan itu, mereka ikut membantu mengangkut pasir dari sungai yang nggak jauh dari mereka. Nah, terus yang mirisnya lagi Mbak, kalau hujan, itu kan mereka takut petir dan jalannya licin. Mereka itu terpaksa pulang, nggak jadi sekolah. Begitu. Oke. Iya Mbak. Nah, kalau terakhir Mas Ferry berbincang-bincang dengan sekolah dan murid atau mungkin dengan warga di sekitar, ada nggak harapan yang mereka sampaikan kepada kompas.com melalui program Jagat Literasi ini? Baik, mereka berharap bahwa jagat literasi melalui kompas.com itu bisa hadir di sana, terutama membawa pencerahan, Mbak. Mereka bukunya kurang, rak buku nggak ada, penerangan kurang. Mereka yang ada kemarin guru menyampaikan bahwa mereka butuh sinyal internet karena mereka ingin ada pelajaran yang bisa mereka juga ambil melalui internet, melalui guru, nanti bisa disampaikan kepada murid-murid mereka. Satu itu, yang kedua, dengan kompas.com ke sana bisa dilihat oleh pemerintah atau pihak terkait untuk jalan mereka itu bisa diperbaiki sebagaimana mestinya, supaya mereka ketika ujian ke sekolah induk itu tidak susah karena harus ditempuh dengan jarak 15 km. Gitu Mbak. Oke, Mas Ferry, terima kasih atas laporannya, Mas Ferry. Nanti September kami akan datang ke sana, Mas Ferry, bersama Mas Ferry tentunya. Ya. Terima Oke, kasih, Mbak. Mas Ferry. Ya, sama-sama. Nah, sahabat kompas.com dan teman-teman semua. Tadi kita sudah mendengarkan ya laporan dari Mas Ferry soal kondisi salah satu sekolah yang akan jadi tujuan Jagat Literasi bulan September nanti di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Nah, kita sudah mendengarkan dari Mbak Ellen cerita tentang Jagat Literasi 2026, dari Mas Yunan, kemudian juga dari Mbak soal sekolah anak mentari Indonesia. Nah, mungkin sekarang kita sudah sampai di akhir perbincangan ya. Namun sebelum kita menutup perbincangan, mungkin Mbak Ellen bisa menyampaikan juga apa harapannya Mbak Ellen nih terhadap literasi Indonesia untuk kedepannya. Ya, semoga cita-cita kita bersama untuk literasi Indonesia, semua aksesnya bisa merata untuk anak-anak terutama di daerah yang remote, yang tidak terjangkau dari kota, yang aksesnya sulit. Itu mereka juga bisa mendapatkan akses bacaan dan fasilitas yang juga memang bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu. Lebih baik lagi lah gitu, dan kita bisa sama-sama membantu itu sih. Oke, kalau dari Mbak Uli gimana? Harapannya sih ya semoga anak-anak lebih giat lagi membaca agar terbuka matanya buat dunia. Tuh, amin. Semoga jadi harapan Mbak Uli dan Mbak Ellen ini bisa terkabul ya di tahun saat ini mungkin atau tahun-tahun berikutnya gitu segera. Kalau Mas Yunan gimana nih harapannya? Kalau aku sebagai yang memimpin proyek Jagat Literasi tahun ini, harapannya Jagat Literasi tahun ini dan tahun-tahun berikutnya itu benar-benar bisa berkontribusi untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Harapannya mungkin skor PISA selanjutnya kita bisa meningkat lagi. Termasuk yang digarisbawahi Ellen tadi adalah kesetaraan soal akses literasi tersebut bisa lebih baik lagi. Oke, amin semuanya untuk harapan semua yang ada di sini semoga segera terwujud ya. Terima kasih banyak nih untuk Mbak Uli, Mbak Ellen dan Mas Yunan udah ngobrol-ngobrol bareng
kami di sini. Nah, sebelum kita akhiri obrolan newsroom sore ini, Kompas.com mau mengajak sahabat Kompas.com untuk berdonasi lewat jagat literasi Kompas.com. Nah, bisa dilihat di barcode di sini ya. Kita membantu anak Indonesia untuk melek literasi karena setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Namun tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap buku bacaan dan sarana literasi. Bersama Ekspedisi Kata Kenyata 2026, sahabat Kompas.com bisa membantu menghadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat barcode yang tertera di layar. Karena setiap kebaikan yang sahabat Kompas.com berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan anak-anak. Yuk, kita berdonasi dengan cara scan QR pada poster, atau kunjungi link donasi di deskripsi video ini. Nah, donasi ini nanti ditutup pada akhir September. Oke. Pantau terus berita-berita terkini dari Kompas.com, terutama di liputan khusus mengenai jagat literasi di media sosial kami di akun Facebook, Instagram, X, TikTok, dan YouTube. Dan jangan lupa saksikan terus obrolan newsroom setiap hari jam 4 sore. Terima kasih, saya Ica Rastika, undur diri dulu. Dadah! Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga, sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.